Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran biologi pada hari ini. Pernah nggak sih tersirat ya dalam diri kalian, kenapa ya kok mungkin dari rambut saya kok beda ya sama kakak saya gitu. Atau misalnya kalian punya adik, aduh kok kayaknya hidung saya bentuknya beda ya sama adik. Atau misalnya kok warna kulit saya agak berbeda ya dari saudara saya. Oke, mungkin perbedaan-perbedaan tersebut, bisa terjadi di dalam, lingkup keluarga ya, seperti itu. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena yang namanya sifat-sifat yang tampak dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh gen yang kita miliki. Dan mungkin, ada yang mirip dengan ayah, ada yang mirip dengan ibu, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa, hal itu terjadi? Ya berarti, gen-gennya tersebut juga diturunkan dari ayah dan juga ibu. Nah, pada hari ini kita akan membahas nih mengenai kenapa sih hal itu bisa terjadi ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai konsep materinya, yaitu pada, materi mengenai materi genetik. Oke, apa itu materi genetik? Nah, kita tahu ya yang namanya materi genetik itu adalah sesuatu yang menyimpan sifat-sifat eh, genetik pada diri kita gitu ya, dan biasanya itu nanti akan diturunkan. Oke, ketika kita berbicara mengenai materi genetik, itu erat kaitannya dengan yang namanya hereditas. Nah, hereditas sendiri apa? Hereditas itu adalah penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua ke anak yang dipelajari oleh ilmunya itu namanya genetika gitu ya. Jadi tadi kenapa misalnya warna mata saya miripnya dengan ayah atau misalnya kenapa warna kulit saya miripnya dengan ibu, karena itu adalah berkaitan dengan hereditas. Itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, hereditas sendiri dia itu pertama kali dicetuskan oleh seseorang yang namanya adalah Gregor Johann Mendel. Oke, nah dari analisis kimia sel itu menunjukkan ternyata dalam suatu substansi cair dalam nukleus atau yang biasa kita sebut sebagai nukleoplasma, itu ternyata terdapat yang namanya salah satunya ya, itu ada yang namanya asam nukleat dan juga ada protein khas yang disebutnya sebagai apa? Yang disebutnya sebagai nukleoprotein. Nah, asam nukleat sendiri yang berhubungan dengan hereditas itu ada dua macam, yaitu ada yang disebutnya sebagai DNA ya, deoksiribosonukleot dan RNA ribosonukleot. Oke, nah Eee, berikutnya ketika kita berbicara materi genetika, di sini yang akan kita pelajari nanti itu berkaitan dengan kromosom, kemudian ada gen dan alel, ada DNA, ada RNA, ya. Dan nanti sampai di akhir itu akan membahas mengenai, bagaimana proses sintesis dari protein atau pembentukan protein. Nah, sekarang kita akan masuk ke kromosom, ya. Jadi di dalam inti sel itu terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk suatu struktur benang halus dan itu mudah diwarnai. Itu adalah yang disebutnya sebagai kromatin. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan, di sini Ibu punya ada suatu sel, kemudian di sini ada inti selnya. Nah, di dalam inti ini terdapat baik itu DNA dan juga protein yang nanti akan membentuk suatu struktur yang disebutnya sebagai kromatin. Nah, kita tahu yang namanya inti sel itu ketika akan mengalami proses pembelahan, dia akan membelah. Nah, pada saat proses tersebut, nanti si kromatinnya itu dia akan memendek. Jadi ketika ada misalnya benang-benang kromatin gini, dia itu akan memendek dan juga memadat ya. Nah, memendek dan memadat, lalu inilah yang kita kenal sebagai kromosom. Nah, kromosom sendiri apa sih? Kromosom itu adalah suatu struktur yang terdiri dari dua komponen molekul.
Oke. Nah, molekulnya itu apa saja? Ya, dua molekulnya itu yang pertama yaitu protein dan yang berikutnya adalah DNA. Nah, struktur kromosom ini bisa kita lihat dengan jelas biasanya adalah selama tahapan pembelahan sel, terutama pada saat tahapan metafase, yaitu tahapan di mana si kromosomnya itu berada pada suatu garis lurus ya, pada suatu bidang ekuator atau bidang pembelahan. Oke, nah sekarang bagaimana sih katanya DNA packaging in chromosome atau bagaimana sih packaging DNA tersebut atau pengemasan DNA di dalam suatu kromosom. Nah, kita lihat di sini gambarnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah struktur dari DNA. Kita tahu dia itu memiliki struktur double helix ya. Nah, nanti tadi kan kalau misalnya di dalam inti itu, di dalam inti ditemukan ada DNA dan ada juga proteinnya. Nah, nanti si DNA ini dia itu akan bergabung, dia akan menggulung ke dalam si protein tersebut ya. Proteinnya dinamakan sebagai protein histon. Nah, nanti gabungannya itu disebutnya sebagai nukleosom. Nah, kemudian nanti nukleosom-nukleosom ini dia akan saling berikatan yang disebutnya sebagai solenoid. Nah, nanti solenoid-solenoid ini akan bergabung menjadi struktur seperti benang halus yang disebut sebagai kromatin. Nanti kromatin-kromatinnya dia akan bergabung menjadi kromosom dengan 4 lengan, itu yang disebutnya sebagai kromatid. Dan nanti si kromatid-kromatid ini ketika dia akan membelah, dia akan memendek, memadat menjadi kromosom. Ini ya, jadi sudah dirangkum di sini. Jadi awalnya itu DNA akan apa namanya melilit terhadap protein histon disebutnya sebagai nukleosom. Kemudian nukleosomnya itu akan membentuk solenoid. Kemudian solenoid-solenoid akan membentuk kromatin. Lalu kromatin-kromatinnya tersebut akan membentuk kromatid, kemudian nanti pada saat membelah akan memendek dan memadat yang kita kenal sebagai kromosom. Oke. Nah, ini juga masih ada ya, ini penjelasannya. Jadi mulai dari eh, DNA untai ganda yang akan membungkus atau melilit si protein histon. Nanti kemudian akan terbentuk solenoid, kemudian nanti akan terbentuk benang kromatin. Kromatin akan melakukan kondensasi dan nanti akan terbentuk kromosom yang terduplikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur dari kromosom. Nah, struktur dari kromosom itu ada apa aja? Kalian bisa lihat di gambar. Yang pertama ditunjuk di sini adalah A. Oke, nah A ini yang terletak di bagian ujung. Nah, ini adalah yang namanya telomer. Telomer ini fungsinya untuk apa? Dia itu berperan untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut dia tidak terurai gitu ya. Jadi untuk menjaga stabilitas. Kemudian yang berikutnya yang B ini adalah lekukan sekunder. Lalu kemudian yang C, nah ini ya, ini adalah yang namanya satelit. Jadi satelit ini bagian kromosom yang membentuk bulatan dan terletak pada ujung kromatid. Nah, si satelit ini tidak semua kromosom memilikinya ya, jadi hanya beberapa jenis kromosom saja. Kemudian yang berikutnya lagi itu ada yang namanya adalah sentromer, sentromer ya, sorry. Ini yang ditunjukkan oleh D. Nah, si sentromer ini yaitu bagian yang menentukan bentuk dari suatu kromosom. Jadi nanti kita melihat jenis-jenis bentuk dari kromosom. Nah, salah satunya itu ditentukan oleh eh, letak dari si kromosomnya. Kemudian pada sentromer ini dia terdapat yang namanya kinetokor, yaitu yang berfungsi sebagai tempat perlekatan pada benang-benang spindle pada tahap anafase ya pada saat pembelahan inti. Jadi ketika misalnya ibu punya ada sel, kemudian si sel ini dia akan mengalami pembelahan. Di sini kan kita tahu ada yang namanya organelnya sentriol. Nah, ketika dia akan memasuki tahapan pembelahan, si sentriol ini dia akan membelah ya. Kemudian akan bergerak ke kutub yang berlainan. Nah, nanti yang berikutnya, ketika dia bergerak ke kutub yang berlainan, dia akan membentuk benang spindle. Nah, seperti ini. Oke.
Benang spindle ini buat apa? Benang spindle ini adalah untuk nanti tempat si kromosom dia bergerak. Nah, di sini bagian kromosom yang bergeraknya itu adalah bagian si kinetochor yang terdapat pada sentromer. Jadi nanti itu akan berikatan seperti ini. Kemudian nanti akan bergerak sampai ke bidang pembelahan gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang bagian E ya, baik ini yang satu sebelah sini, yang sebelah sini, pokoknya yang dipisahkan oleh sentromer itu yang disebut sebagai lengan kromosom. Nah, si lengan kromosom atau biasa kita sebut sebagai kromatid itu ternyata dia itu merupakan bagian kromosom yang biasanya mengandung pita yang disebutnya sebagai kromonema. Nah, ini ya kalau misalnya Ibu perbesar, ini adalah si kromatid ya, lengan kromosom. Nah, si kromatid ini kalau kita lihat di dalamnya itu terdapat apa? Terdapat juntaian seperti pita. Nah, ini disebutnya sebagai kromonema. Oke. Nah, di dalam kromonema sendiri kalau kalian lihat di sini itu tuh ada yang seperti granul-granul ya, atau apa ya, bulatan-bulatan gitu, ini disebutnya sebagai kromomer. Nah, kromomer ini dia berfungsi sebagai tempat kedudukan gen atau yang biasa kita kenal sebagai lokus gen. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke bentuk dari kromosom. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa berdasarkan letak dari sentromer ya pada lengan kromosom. Nah, kromosom itu dibedakan menjadi ada yang namanya telosentrik, ada yang namanya akrosentrik, lalu ada submetasentrik dan metasentrik itu sendiri. Oke, kalau misalnya saya gambarkan ini adalah kromosom, kemudian lengan kromosom yang bagian atas, ini ada lengan kromosom bagian bawah. Lengan kromosom bagian atas saya sebut sebagai P. Dan lengan kromosom bagian bawah saya sebut sebagai Q. Maka yang telosentrik ini bisa dikatakan P itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya di sini lengan kromosom P itu dia betul-betul pendek atau betul-betul tidak ada gitu ya di sini. Makanya disebutnya dia 0. Berarti hanya ada apa? Hanya ada lengan Q. Kemudian kalau misalnya yang akrosentrik itu lengan P-nya pendek sekali. Makanya bisa dikatakan P lebih kecil dibanding dengan Q. Gitu. Atau biasanya kalau kita perbandingan sekitar 20-80%. Jadi 20% lengan P dan 80% lengan Q. Kemudian kalau yang submetasentrik gimana? Nah, yang submetasentrik dia hampir sama seperti akrosentrik. Jadi yang P itu lebih pendek dibandingkan dengan Q. Tetapi kalau kita persentasekan itu ya kira-kira yang P itu sekitar 35% dan yang Q itu sekitar 65%. Nah, yang metasentrik gimana? Kalau metasentrik itu panjang lengan P sama dengan panjang lengan Q. Oke, ini adalah bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, berikutnya bagaimana dengan tipe dan jumlah kromosom? Oke, nah di sini kromosom pada manusia itu dia dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama itu yang disebutnya sebagai autosom, oke, autosom atau disebutnya sebagai kromosom tubuh. Nah, autosom ini dia itu tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin, ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya adalah gonosom. Kalau gonosom dia disebut juga sebagai kromosom seks. Jadi dia itu terdiri dari sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin gitu. Nah, gonosom itu dibedakan menjadi dua macam, itu ada kromosom X dan kromosom Y. Biasanya untuk menentukan jenis kelamin pada wanita itu ini pada pria, dia itu ditentukan kromosom seksnya atau gonosomnya adalah XY. Sedangkan kalau misalnya pada wanita itu ditentukannya dengan XX gitu ya untuk kromosom seksnya atau gonosomnya.
Nah, sekarang bagaimana sih cara penulisannya? Oke, cara penulisan kromosomnya. Kita tahu kalau di dalam sel tubuh itu set kromosomnya adalah 2N, ya. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya di sini adalah kromosom pada manusia, oke. Nah, pada manusia jumlah kromosom itu kurang lebih yaitu sebanyak 46 kromosom. Oke. Nah, sekarang di dalam sel tubuh bagaimana cara penulisannya? Oke, kalian bisa menuliskannya yang pertama adalah tuliskan jumlah kromosom keseluruhannya, ya gitu. Jadi 44. Kenapa tidak 46? Karena yang dua lagi itu biasanya adalah kromosom seks ya atau gonosom. Jadi ini autosom ditambah dengan gonosom. Untuk autosomnya itu 44 autosom, oke, ditambah dengan X dan Y. Jadi jumlahnya 46. Atau kita buat eh, apa namanya set kita buat jumlah pasangannya ya. Jadi 22 AA, jadi 44 kita bagi 2 ya jadi 40 jadi 22 AA ditulisnya bukan A lagi tapi AA. Jadi 22 pasang autosom kemudian ditambah X dan Y. Itu untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan 44 A ditambah XX atau bisa kita tulis juga 22 AA ditambah dengan XX. Itu kalau pada sel tubuh. Lalu bagaimana kalau pada sel kelamin? Kalau pada sel kelamin, karena ini nantinya pada saat terjadi proses fertilisasi ya, penggabungan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu harus set kromosomnya 2N, maka sel kelamin itu dia jumlahnya N. Jadi dia mengalami proses pembelahan secara meiosis ya, sehingga jumlahnya setengah dari kromosom di dalam sel tubuh. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya yaitu seperti ini. Kalian tuliskan setengah dari yang ini nih, jumlah pasangan ini. Jadi kalau pada yang laki-laki itu nanti ada dua macam. Ada 22A plus X dan 22A, sorry ini salah, 22A plus Y. Gitu. Atau kalau pada perempuannya 22A plus X gitu ya. Jadi kalau misalnya pada pria itu jumlah jenis kromosom pada sel kelaminnya itu ada dua, bisa 22A plus X atau 22A plus Y. Kalau pada wanita hanya satu ya, itu hanya 22A plus X. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya pada kera? Oke, kera itu dia punya jumlah kromosomnya itu ada 44 kromosom. Oke, kita ambil contoh lagi ya. Oke, maka bagaimana nih kalau misalnya pada sel tubuh? Oke, pada sel tubuhnya bagaimana? Pada sel tubuhnya ini kalau pada yang laki-laki berarti di sini tuh 42A plus XY atau setengahnya berarti 21A plus XY. Kalau yang pada betinanya gimana? Berarti 42A plus XX, oke, atau 21A plus XX. Nah, sekarang bagaimana kalau pada sel kelamin? Oke. Nah, pada sel kelamin itu yang jantan berarti dia itu 21. Sorry, ini 21 AA ya. Oke, 21A plus X. Oke, dan 21A plus Y. Nah, kalau pada yang betinanya berarti hanya satu macam, yaitu 22A plus X. Oke. Ini adalah mengenai tipe dan jumlah kromosom. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke gen, tapi ini kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian ya, jangan lupa kalian silakan untuk mengerjakan
latihan soalnya yang ada di LKPD. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat.